ここは俺たちに任せたい。 Hello Brovers, di video kali ini gue bakalan adain segmen breakdown lagi. Karena udah hampir 2 bulan gue gak breakdown dan kemungkinan besarnya memang ya gue putar setir lah jadi alur karena bahan breakdownnya udah semakin sedikit. Nah kali ini mumpung lagi ada bahan breakdown jadi ya kita mulai video breakdownnya. Nah pada video sebelumnya itu kan gue udah bikin alur cerita High and Low to War's Cross lengkap, detail sampai tulang. Yang belum nonton silahkan tonton aja alurnya tuh daripada lu puyeng langling gitu kan nyari, lebih hemat waktu juga gitu kan untuk nonton alur. Tapi kalau misalkan kalian pengen nonton full movie-nya kayaknya udah banyak ya sekarang di website. Tapi ketika waktu itu gue upload alur ceritanya ya memang belum ada sama sekali. Nah pada video alur itu sebenarnya gue tuh sempat bilang kalau pada film ini banyak banget easter egg yang mengarah ke beberapa referensi dari manga yang berkaitan dengan Towarushi ataupun live actionnya. Seperti biasa bayarnya pakai like, subscribe, dan loncengnya. Tanpa berlama-lama lagi, Iguzo, welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, kita mulai dari detail pertama dulu. Kita jelasin apa aja yang ada di suzurannya dulu nih ya. Dan referensinya ke arah mana aja. Karena Suzuran tuh di sini jadi bintang tamu selain Yuta. Walaupun jujur ya di sini Yuta bagus banget anjing actingnya. Kalau yang di film pertama kan bintang tamunya tuh si Sachio kan dan Housen. Kalau sekarang ya Suzuran dan Yuta ini. Nah pada film ini tuh ada adegan dimana Fujio itu baru banget melintasi beberapa wilayah Suzuran. Karena seragamnya tuh ternyata nyaru. Nah kita tuh diperlihatkannya cuman secara slow motion aja gitu ketika si Fujio ini melangkah. Nah di situ ada beberapa kroco ataupun beberapa fraksi Suzuran dari kelas 1 sampai 3. Dan tentunya mereka itu punya lantainya masing-masing. Kalau kalian perhatikan di lantai 1 itu sepertinya kelihatannya masih muda-muda gitu ya. Atau masih bocah banget lah mukanya gitu kan. Mungkin aja itu semua adalah kelas 1 dari Suzuran. By the way, gue breakdown ini berusaha untuk lihat secara logik dulu ya. Karena kan kita nggak tahu nih maksud dari lantainya itu kayak gimana. Cuman menurut gue sih ya lantai 1 kelas 1, lantai 2 kelas 2, lantai 3 ya kelas 3 sampai rooftop itu adalah yang berkuasa gitu. Nah satu lagi yang gue notice banget di film ini. Suzuran yang sekarang itu nggak tahu kenapa dibikin kelihatan banget gitu. Mana yang kelas 1, mana yang kelas 2, mana yang kelas 3. Dan menurut gue ini detail sih. Dan cukup cocok aja gitu. Dan gue suka dengan penyampaian Suzuran yang seperti ini. Thank you tim High and Low. Entah dari cara ngomong atau dari penampilan aja gitu. Kelihatan gitu. Mana yang udah tua, mana yang belum gitu. Itu kelihatan banget gitu. Kalau yang dulu zaman-zaman Suzuran Crow Zero itu memang kayak disamaratakan. Hey gitu banget dah semuanya abang-abang kayak kelas 3 gitu. Padahal dia kelas 1. Cuman kalau di sini gak tahu kenapa kayak yang kelas 1 sama kelas 2 tuh kayak dibikin muda gitu. Sedangkan kelas 3-nya tuh emang kelihatan gitu ya. Dia tuh udah wah anjir udah banyak codet, banyak apa segala macam peperangan dan lain sebagainya. Di lantai 2 ini adalah tempat dimana si Fujio itu dikerubungin sama kroco Suzuran. Nah jadi tuh dari lantai 1 yang tadi gue bilang bocah-bocahnya masih agak-agak muda gitu. Si Fujio ini akhirnya naik tangga gitu ke lantai 2. Dan naik tangganya emang gak tinggi banget. Cuman kelihatan lah dia naik tangga untuk ke bagian kayak tengah gitulah. Tengah lapangan kecil gitu. Kayaknya itu base camp bocah-bocah nongkrong gitu. Dan itu base campnya bocah kelas 2 mungkin gitu. Nah saat Fujio ini ngeliatin sekelilingnya dia tuh sempet fokus gitu ke deket lantai 3. Ada fraksinya Rao. Jadi itu sebenarnya Rao itu letaknya atau tempat fraksi Rao itu letaknya sebenarnya sejajar gitu cuy sama lantai 3. Cuman bedanya dia punya akses ke rooftop gitu. Kemungkinan besarnya seperti itu ya. Oke balik lagi ke lantai 2 ini nih kita pembahasannya. Nah pada lantai 2 ini gue notice beberapa orang yang kemungkinannya itu merupakan beberapa fraksi penghuni kelas 2 Suzuran ini. Ada abang-abang yang berkerumun kurang lebih 9-10 orang dari fraksinya itu. Dia adalah orang pertama yang memandang sinis Fujio waktu Fujio itu bilang kalau dia mau ketemu sama Lao atau Rao. Nah ini ada satu orang yang menarik perhatian gue banget, nggak tahu kenapa. Dia terlihat banget kayak bukan orang Jepang cuy. Jadi rasnya memang ras kulit hitam gitu, ras barat lah.
Nah terus badannya tuh tinggi gede gitu. Dia berada di lantai 2 juga dan itu deket jaraknya sama si Fujio. Dia itu punya krocok kurang lebih yang kelihatan di mata gua aja gini ya. Itu cuman 10 orangan gitu. Sama seperti yang tadi, dia jadi orang pertama yang langsung diri waktu Fujio itu kenotis sama yang lain. Baru tuh gue sadar bahwa siswa lantai 2 ini fraksinya banyak banget cuy anjing. Nah terus ada yang di belakang Fujio kurang lebih kayak ada 3 fraksi gitu. Terus sebelah kanannya ada 1 fraksi lagi. Di depannya juga ada 1 fraksi lagi. Nah fraksi yang mengelilingi Fujio inilah yang kemungkinan besarnya mereka didominasi oleh kelas 2. Ini sebenarnya gue nggak bisa konfirmasi ya, cuman perkiraannya aja lantai 2 ya kelas 2, lantai 1 kelas 1, lantai 3 ya seniornya kelas 3 sampai rooftop itu adalah orang terkuat. Oke lanjut. Nah di sini gue juga ada notice 3 abang-abang yang gue ini langsung tahu betul kalau dia itu menjadi salah satu orang yang sangat kuat di Suzuran ini dan kemungkinan besarnya mereka adalah siswa lantai 3 atau senior lah seperti Mashi. Dari tampilannya aja udah kelihatan gitu Nol. Nih gue kasih lihat nih gambarnya. Tampilannya kelihatan kan. Mereka tuh lantai 3 gitu. Kelihatan banget gitu. Kalau mereka tuh kelas 3 senior gitu. Karena emang kelihatan jauh lebih tua gitu. Dan kelihatan lebih ganas. Kemungkinan besarnya 3 orang inilah yang sebenarnya berusaha untuk meraih puncak Suzuran. Yaitu Rao. Tapi gagal mulu. Mungkin begitu. Karena nanti ada penjelasan di mana 3 orang gini ternyata punya kroco banyak banget cuy. Nanti gue jelasin. Nah kita lanjut pada detail berikutnya yang dimana saat Fujio ini berantem gue juga sempet notice lagi kalau murid lantai 2 itu yang sempet gue bilang tadi tuh yang dia notice Fujio yang pertama. Ternyata dia benci banget cuy sama Binzo yang tadinya dia berusaha mukulin Fujio. Begitu Binzo datang gitu ya dia malah ganti target ke Binzo. Ini sebenarnya jadi konfirmasi secara tidak langsung bahwa sekuat apapun fraksi Rao akan tetap ada orang dari lantai 1 sampai 3 yang datang untuk mengalahkan fraksi Rao. Dan mungkin gagal mulu karena ya buktinya Rao masih jadi orang terkuat saat ini. Detail berikutnya saat Binzo kena tendang terus mental, di situ baru tuh gue bisa lihat secara jelas banget bentuk lantai 3 Suzuran. Nah si fraksi Rao ini bener kan? Dia itu nggak di lantai 3. Tapi berada di sisi gedung lain yang langsung ada akses ke rooftop gitu. Di sini gue ada referensi kecil. Kalau lu zoom gitu kan ya, di situ ada angka 01 dan 21. Angka 01 ternyata begitu gue cari referensinya itu sepertinya mengarah ke hari pertama Boya Harumichi masuk sekolah Suzuran pada Comic Cross chapter 1. Jadi referensinya tuh kayak sama-sama momen pertama gitu. Kemudian angka 21 ternyata ada hubungannya dengan Comic Cross chapter 21 yang dimana pada chapter tersebut terdapat konflik soal sekolah Kurosaki. Dan bener aja pada film ini memang ada referensi sekolah Kurosaki kan yang sempat disebut di mana Rao itu punya kisah melegenda di sana. Kita lanjut pada adegan si Fujio yang bertemu dengan Rao untuk pertama kalinya. Pada saat itu Rao itu kan dikawal oleh Seta Kansuke. Nah kalau kalian perhatikan pergerakan kameranya ini jelas banget. Kalian akan sadar kalau arahnya itu selalu ke sabuknya Rao. Ini jadi konfirmasi bahwa Rao tidak memakai sabuk bullshit legenda Suzuran. Nah setelah shot sabuknya itu langsung di shot tuh kimononya Rao dengan logo Suzuran yang gede. Sebenarnya ini tuh jadi konfirmasi cuy. Bahwa kemungkinan besarnya sabuk bullshit Suzuran itu sudah digantikan dengan kimono yang dikenakan oleh Rao. Ini sebenarnya jadi bukti juga ya kalau Rao doang kan yang punya kimono tersebut. Siswa Suzuran yang lain jelas nggak punya kimono kayak Rao ini. Ini menurut gue adalah hal wajar ya karena siapa tahu sabuknya memang udah rusak atau segala macam karena ya seiring berkembangnya zaman aja gitu. Apalagi jarak dari Boya Harumichi sampai Rao itu jauh banget kan. Dan detail yang sangat gue suka itu adalah tiap ada logo Suzuran dari kimono Rao ini pasti selalu ada suara gong gitu. Itu jadi ciri khas dan identitas sendiri bagi Rao. Lanjut ke detail yang sangat penting pada video ini yaitu nama-nama fraksi Suzuran dan siapa aja sih sebenarnya dan kroco-kroconya tuh jumlahnya berapa aja sih. Lantai 1 ada fraksi Nishiya. Dia sempat muncul bareng satu karakter lagi yang bernama Komagata. Pada film ini
Mereka berdua protes saat si Fujio dilepasin gitu aja. Fraksi ini punya kroco kurang lebih 20 orang. Kemudian pada lantai 2 itu lebih tepatnya di bagian belakang Fujio karena kan Fujio madepnya ke fraksi Rao kan tadi. Nah abang-abang yang tadi pertama kali notice Fujio itu kemungkinan besarnya dia dari fraksi bernama Kinjo. Fraksi ini sangat memusuhi si Binzo. Total fraksinya Kinjo ini mereka punya 30 kroco atau 30 pasukan. Kemudian di lantai 3 yang sempat gue bilang tadi itu si abang-abang 3 orang itu kan yang mukanya bocah tempur banget gitu ya. Kemungkinan besarnya mereka siswa senior kelas 3 yang gagal kalahkan Rao. Fraksi itu bernama Fraksi Kiyomasa, di mana mereka punya kroco paling banyak di suzuran ini sekarang, yaitu 50 kroco. Total di suzuran ada 4 fraksi, dari 3 kelas dan 1 fraksi rooftop. Nishia sebagai fraksi kelas 1, Kinjo fraksi kelas 2, Kiyomasa fraksi kelas 3, sedangkan Rao fraksi gabungan dari beberapa kelas dan dipimpin langsung oleh orang terkuat suzuran yaitu Rao. Dan dia penghuni rooftop ya tentunya. Di sini ada detail menarik juga kalau sebelumnya Lone Wolf suzuran itu ternyata adalah Magoroku. Jadi kalian gak usah mikir apakah ada yang lebih kuat lagi dari Rao, nggak ada. Ini udah terkonfirmasi secara langsung. Lu bisa lihat subtitle Indonya, udah jelas kok di situ tertulis bahwa Magoroku adalah Lone Wolf sebelumnya. Nah si Magoroku ini dinobatkan sebagai pengawal terkuat di fraksi Rao. Gitu, yang tadinya dia Lone Wolf sendiri terus akhirnya berteman sama si Rao ini. Gitu. Jadi nggak ada lagi konsep lone wolf ya, karena penghuni atap itu ya si Rao ini. Udah nggak ada monster-monsteran lagi, udah satu nih ujungnya Rao doang. Tapi jujur ya, gue nggak bisa menilai apakah ini baik atau buruk. Karena kan seperti yang kalian ketahui dan kalian misalkan baca manganya, memang setiap generasi suzuran itu pasti ada monsternya, sekaligus monster itu biasanya lone wolf ya nggak sih. Nah sedangkan di era sekarang itu tuh benar-benar ya udah ujungnya cuma satu, Rao doang, nggak ada konsep lone wolf lagi. Dan sabuk bullshit pun udah diganti jadi berbentukan kimono. Gue nggak ngerti apakah ini baik atau buruk, tapi kalian menilai sendiri aja, siapa tahu bagus gitu kan, karena kan ya mengikuti zaman aja gitu. Total di dalam suzuran itu ada lebih dari 100 orang kroco. Yang mau download silahkan download aja, tinggal search Heikenlou The Wars X-Cross 1080p Full HD sub Indo gitu, itu udah keluar kok, udah keluar karena ya udah rame, udah banyak yang upload sekarang ya. Detail berikutnya kalau misalkan kalian lihat pada adegan Fujio itu teriak kan, itu kameranya langsung CGI itu ya udah pasti ya kan, nge-zoom out sekolah suzuran. Di situ sebenarnya kelihatan jelas kalau ternyata sekolah suzuran tuh gede banget gitu. Yang kita lihat di film ini tuh cuman sebagian itu doang gitu. Entah di bagian sisi sekolah yang sebelah mana. Intinya suzuran tuh asli gede banget cuy ternyata. Terus masih ada lapangan ini cuy, masih ada lapangan tanahnya Eta yang tempat si Genji perang. Kemudian ada detail tambahan yang gue dapat, yaitu saat si Jaumo menjelaskan soal 3 kisahnya Rao. Yang pertama itu dia pernah ke SMA Kurosaki, persis seperti yang Fujio lakukan, tapi si Rao itu berhasil ngalahin satu sekolahan gitu cuy ternyata. Ada insiden penutupan jalan tol juga, kemudian ada insiden Snake Ruby. Ini terkonfirmasi juga kalau kejadian Snake Ruby ini saat Rao itu ternyata masih kelas 1 di suzuran. Nah jujur gue sangat setuju jika 3 kisah ini sepertinya cocok untuk diadaptasi atau dijadikan singgungan lagi di film-film berikutnya. Ada detail kecil juga, si Todoroki ternyata suka banget sama buku filsafat. Doi sekarang lagi baca bukunya Aristoteles, filsuf dari Yunani gitu. Detail terakhir buat nambah-nambahin adalah Todoroki kemungkinan besarnya dapat kartu as untuk ikut acara jodoh di SMA Wanita Meiwa. Ada 3 orang lagi karena mereka bertaruh siapapun yang dapat as gitu kan, dan as kan ada 4 gitu ya. Sejauh ini yang gue lihat Todoroki lah yang kemungkinan besarnya dapat kartu as sesuai taruhan bocah full time. Dan ini bisa saja jadi tanda-tanda loh bahwa sebentar lagi Todoroki akan meninggalkan Oya atau pensiun dari Heikenlou. Karena dia udah kelas 3 juga gitu kan ya, berarti bentar lagi lulus kayak Murayama. Dan Murayama itu sebenarnya udah dikasih tanda-tandanya tuh dari jauh ya. Dari Heikenlou pertama, Heikenlou kedua,
sampai Heiken Law ketiga tuh dikasih tanda-tanda di mana si Murayama ini tertarik banget sama motor dan akhirnya bener kan dia jadi anak motor setelah itu dari Oya. Nah Todoroki ini kemungkinan besarnya nasibnya itu gue mikirnya tuh kayak Shinya Ochi atau kayak Masaya Ochi di mana dia itu akhirnya jatuh cinta sama orang gitu ya. Setelah lulus dari Oya kemudian kerja ya udah kayak gitu aja udah. Goalsnya si Todoroki ini. Kemungkinan besarnya seperti itu karena Todoroki itu cerdas. Dia pinter banget cuy asli. Kira-kira itu tadi adalah breakdown detail dari sekolah suzurannya aja pada zaman sekarang yang hadir pada Heiken Law The Wars Cross. Kita masuk ke segmen bacol. Gue udah lama ya gak bikin segmen ini karena ya udah jarang bikin konten breakdown gitu ya. Segmen bacol kali ini itu berkaitan dengan postingan komunitas gue yang waktu itu gue menobatkan kalau si Todoroki ini adalah MVP dari film Heiken Law The Wars Cross. Dari pertamanya nih, Gary, walaupun gak ada Murayama sebagai karakter favorit gue yang unik, gak apa-apa lah masih ada Todoroki yang menjadi cara yang luar biasa membagongkan di movie ini. Karena memang bener cuy, doi keren banget di sini. Dari Ogiwara, yang gue suka dari dia adalah pembawaan karakter yang dingin dan bisa kejam saat beringas ya. Itu juga gue pas pertama kali awal dia muncul di Story of Sword kayak anjing ini ngapain nih bocah culun. Dari Best Friend, setiap movie si Todoroki pasti dapat scene tendangan, ya itu trademarknya Todoroki. Nah ini maksud gue trademark tuh kayak gini, yaitu brandingannya Todoroki nih kayak gini. Dari Kazeo, orang terkuat di Oya setelah Murayama lulus, Fujio aja mengakuinya dan hormat. Terima kasih yang udah nonton dan juga terima kasih yang sudah nggak nge-skip iklan. Terima kasih yang udah nonton dan terima kasih juga yang nggak nge-skip iklan. Gue Kleponex pamit undur diri and I'll come see you next time.